Harapan saya terhadap inovasi ini adalah mampu membawa nama baik Provinsi Kalimantan Selatan di level nasional maupun internasional, sehingga memberi manfaat kepada semua penduduk dunia. Nama saya Miftahis, saya berasal dari Posyantek Barokah Mulya, Desa Girimulya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan saya sehari-hari sebagai Kepala Tata Usaha pada Puskesmas Girimulya. Namun saya sebelum ini menjabat sebagai tenaga ahli laboratorium medis di Puskesmas Sebamban 1. Saya membuat inovasi ini karena di tempat kerja saya menghadapi permasalahan, yaitu target capaian pemeriksaan TBC itu kurang dari targetnya. Nah, itu disebabkan karena salah satunya adalah sampel dahak yang kami terima itu banyak yang tercampur partikel sisa-sisa makanan. Apabila ini tetap diperiksa akan hasilnya error. Solusi yang saya tawarkan yaitu inovasi mikrofilter TCMTB. Dengan alat ini, kita dapat memisahkan sampel dahak yang tercemar dengan partikel-partikel sisa makanan dengan dahak murninya itu sendiri. Sehingga dengan demikian, kita dapat mencegah error rate alat tersebut. Alat ini pertama kali saya buat di bulan Juli tahun 2022. Pada saat itu saya menciptakan generasi yang pertama, kemudian generasi kedua, ketiga, dan keempat. Generasi pertama saya buat itu dengan filter yang berada di luar dan dengan kerumitan yang tinggi dalam pembuatannya. Terus hasilnya pun juga rendah, sehingga saya perlu menciptakan generasi kedua dengan harapan bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada generasi yang pertama. Generasi yang kedua itu filternya lapis 2, namun sayang disayang ternyata malah kurang efisien dan kurang efektif. Lalu saya buat generasi ketiga. Hasilnya lebih rumit pembuatannya, tapi hasilnya lebih efektif, namun kurang begitu memadai. Hasil yang keempat, generasi keempat, cukup bagus dengan tingkat keberhasilan sekitar 75% berhasil, 25% perlu pengulangan untuk bisa mencapai yang baik. Lalu terakhir saya membuat generasi kelima. Alhamdulillah dengan generasi kelima ini pembuatannya lebih simpel. Hasilnya juga 90% berhasil, 10% perlu pengulangan. Nah, ini sudah dapat volume yang diharapkan ya. Kemudian kita bandingkan. Di sini antara yang memakai filter dengan tidak menggunakan filter itu beda tingkat kekeruhannya ya. Perhatikan di sini. Di sini ada benda-benda yang ini kan, nih, yang di sekitar sini ini itu adalah partikel padat. Kalau tidak menggunakan filter dia masuk. Sedangkan yang ini menggunakan filter. Tuh, di sini tidak ada kan? Dia lebih bening. Ya, di sini. Ya, dia tersaring. Nah, itu perbedaannya ya, yang menggunakan filter dan tidak menggunakan filter ya. Nah, ya, dalam prakteknya biasanya di sini yang tidak pakai filter itu bisa masuk ya, bisa masuk sampai ke dalam sini. Sedangkan yang pakai filter tuh tertahan pada filternya ini, sehingga dia lebih menjamin alat itu berjalan dengan lancar ya.
awalnya saya dapat promosi jabatan di Puskesmas Girimulya. Nah, di sana saya berkenalan dengan pendamping desa yaitu Pak Adi, yang mana beliau lebih mengenal saya. Terus dia menawarkan tentang lomba ini, yaitu lomba teknologi tepat guna ini. Alhamdulillah saya mendapat juara 2 di Kabupaten Tanah Bumbu, lomba TTG-nya, dan diikutkan lomba di tingkat provinsi, dan alhamdulillah jadi juara 1 mewakili Kalimantan Selatan untuk kompetisi di tingkat nasional. Adapun kegiatan Posyantek itu seperti pembinaan teknologi tepat guna, diskusi tentang teknologi tepat guna di desa, dan memberikan kesempatan untuk mengikuti kompetisi baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Susahnya menjadi seorang inventor itu adalah karena kesulitan waktu. Kita mengutamakan pekerjaan-pekerjaan pokok sebagai pegawai negeri, sedangkan untuk melaksanakan inovasi ini itu hanya mengambil waktu-waktu luang, dan itu sedikit sekali kesempatannya. Selain itu juga apabila kita sudah bersusah payah membuat inovasi, ternyata ada yang kurang menghargai dengan tujuan-tujuan tertentu, bahkan mungkin juga terjadi pencurian inovasi. Aku terus bertahan di inovasi ini karena yang pertama adalah kita perlu mengukur kemampuan kita dalam menciptakan inovasi-inovasi itu. Siapa tahu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Terus kita juga punya relasi-relasi perkumpulan dengan inventor-inventor di dalam negeri. Dari sana kita bisa menambah relasi dan mengembangkan inovasi ini. Tanggapan dari keluarga alhamdulillah sangat bagus. Anak-anak sangat bergembira, keluarga juga sangat senang, teman-teman juga banyak yang memberikan support, dan itu semua merupakan penghargaan yang lebih dari cukup saya rasakan. Harapan saya terhadap inovasi ini adalah mampu membawa nama baik Provinsi Kalimantan Selatan di level nasional maupun internasional, kemudian juga dapat dipatenkan dan dapat bekerja sama dengan industri alat kesehatan dunia dan diproduksi massal sehingga memberi manfaat kepada semua penduduk dunia. Saya Mistai mengajak kepada rekan-rekan semua untuk tetap dan terus berinovasi agar dapat memberikan sumbangsih yang terbaik kepada keluarga, masyarakat, negara, dan dunia. Terima kasih.